Halo sobat baku hantam. Di mana ini? Ini panas sekali. Pasti kita sedang berada di Arab ya kan. Kita agak beralih ke Timur Tengah, tepatnya kita akan membahas tentang perang 4 hari ya kan. Hal ini, bagaimana bisa terjadi perang 4 hari? Ini terjadi karena waktu itu adalah konflik Libya melawan Mesir. Hal ini terjadi karena Libya waktu itu menentang kebijakan perdamaian Presiden Mesir Anwar Sadat dan dipicu kegagalan perundingan penyatuan Libya-Mesir. Hubungan Libya dan Mesir sebelumnya memang sudah memburuk semenjak berakhirnya Perang Yom Kippur pada Oktober 1973. Tahu kan Perang Yom Kippur ya kan, di mana koalisi negara-negara Arab waktu itu YOLO ya kan menyerbu Israel ya kan. Awalnya cukup menjanjikan, menang bos, menang ya kan. Dan tapi akhirnya berhasil dipukul mundur oleh Israel. Nah waktu itu kan pemimpin Libya Muammar Gaddafi merasa dikhianati Sadat lantaran nggak ada ngasih tahu, nggak ada ngasih kirim surat ya kan. Mereka langsung main aja menggandeng Suriah untuk melancarkan serangan terhadap Israel, dan jadilah perang Yom Kippur ini menempatkan Gaddafi sebagai seseorang yang sangat mengagumi Presiden Mesir sebelumnya, Gamal Abdel Nasir, ini menjadi merasa tak dianggap ya kan. Kemudian Gaddafi juga tidak suka dengan Sadat, maka tidak diajak untuk berperang, maka sakit hatilah Gaddafi. Ketegangan Mesir dan Israel ini juga memuncak ketika pada 1976 Mesir juga mengupayakan perjanjian damai dengan Israel. Ini merupakan pengkhianatan yang kurang ajar. Gaddafi waktu itu juga tak mau dianggap pelangak pelongo. Gaddafi langsung mengirimkan 3 batalion ke perbatasan yang kemudian terlibat bentrok skala kecil dengan Mesir. Waktu itu Soviet terang-terangan mendukung Libya, dan juga Mesir juga habis porak-poranda akibat perang Yom Kippur, dan Sadat juga tidak mau terprovokasi. Jadi posisi Mesir waktu itu ya bertahan lah bos ya kan. Tapi akhirnya diprovokasi, diolok-olok terus ya kan. Mesir pun harus mengirimkan 2 divisi mekanis terusan Suez dan Delta Sungai Nil dikirimkan ke pangkalan terdekat beserta dengan 80 pesawat tempur MiG-23 Flogger. Gila. Ini sangat-sangat ketar-ketir bos. Pada tahun 1970-an aja udah punya 80-an pesawat tempur. Dan pergerakan Mesir ini tentu saja mengagetkan militer Libya. Libya langsung mengirimkan 5.000-an tentara beserta 150 tank ke perbatasan. Dan pertempuran sporadis pun tidak bisa dihindari. Pertempuran terjadi pada tanggal 12 hingga 16 Juli 1977. Hingga 3 hari kemudian, pada 19 Juli terjadi pertempuran sengit di perbatasan. Dan pada 21 Juli, Mesir menyergap batalion tank Libya yang menyerang kota Salum, Mesir. Batalion tank 9 Libya harus mundur pontang-panting, sementara serangan Mirage Libya membombardir pedesaan, dan Mesir bahkan mengklaim berhasil menjatuhkan 2 pesawat Mirage Libya. Usai bertahan, Mesir melakukan serangan balik tentu saja. Dengan Su-20 dan MiG-21 dari udara, dibombing lah ya kan langit-langit Libya ya kan. Cerot ya kan. Pada waktu itu sekitar 60 rampur Libya bahkan harus gosong, dan radar-radar di Libya dirusak. Libya sepertinya tidak memiliki anti serangan udara yang mumpuni saat itu. Bahkan kabarnya pesawat-pesawat tempur Mesir ini bisa terbang rendah. Ini merupakan suatu psywar Mesir waktu itu ya bos. Dan di darat juga Libya nyaris kalah. Batalion Basir ini berhasil menyerang fasilitas militer Libya dan menghancurkan landasan Lanut Pacu serta 10 pesawat Mirage Libya dan situs rudal permukaan ke udara mereka. Di titik ini negara-negara Arab lainnya meminta Sadat untuk tidak menaklukkan Libya, hingga akhirnya pada 24 Juli kedua belah pihak menyepakati gencatan senjata. Presiden Aljazair, Houari Boumediene, dan pemimpin organisasi pembebasan Filipina Palestina, Yasser Arafat berperan dalam proses damai ini. Ini Israel
nggak campur tangan aja mereka dah berperang bos, dah pecah koalisi ya kan. Ini tentu sangat ya salam bos ya kan. Bagaimana menurut kalian? Silahkan baku hantam kalian di tongkrongan Anwar Sadat di Kairo.